Halo, selamat sore semuanya. Saya Olivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sore ini dengan senang hati dan semangat pagi, kita akan memulai classroom kembali dengan topik Sales dan Marketing Strategi bagi Entrepreneur Mimels. Kita juga menyediakan live chat jika ada yang mau bertanya untuk Bapak Ibu Entrepreneur. Boleh silakan bertanya, nanti akan kita baca. Sore ini akan dibawakan langsung oleh Mr. Bernard. Langsung saja dipersilahkan waktu dan tempat. Terima kasih. Terima kasih Olivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita, khususnya para entrepreneur Mimals yang kami hormati dan yang kami kasihi. Pada hari ini kita bertemu kembali di dalam satu sesi seperti janji kita kepada Anda yang sudah menjadi entrepreneur di Mimiles, artinya Anda sudah membeli slot iklan dan telah memasang iklan Anda di aplikasi Mimiles. Salah satu benefitnya adalah Anda boleh mendapatkan pelatihan online di dalam classroom kita. Dan pada hari ini judulnya adalah Sales and Marketing Strategy bagi para entrepreneur Mimiles. Baik, saya akan coba share screen materinya agar para entrepreneur bisa melihat apa yang akan menjadi topik pembahasan kita pada sore hari ini ya. Sore hari ini tentu memang akan banyak tips-tips yang berguna bagi Anda. Kalau kita lihat para vendor, para entrepreneur atau para pengusaha ini tentu memiliki kelas-kelas yang berbeda. Ada yang memulai dari mulai awal, dia menjadi seorang pengusaha, mungkin juga belum memproduksi produknya sendiri, tapi membeli produknya dari orang lain, sampai mungkin ada yang sudah menjadi pengusaha besar, dan bahkan mungkin sudah mengekspor barang-barangnya, produk-produknya sampai ke luar negeri. Nah, itulah banyaknya jenis entrepreneur yang ada di Mimals. Tapi apapun itu, kami percaya bahwa pada sore hari ini kita akan mendapatkan tips-tips yang bisa membantu Anda untuk meningkatkan penjualan dari produk-produk Anda tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan pengertian sales and marketing. Biasanya secara umum kita agak berpikir bahwa sales dan marketing itu sama. Ya, sama persis. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Menurut seorang profesor yang bernama Philip Kotler, dia seorang profesor di Kellogg School of Management, Northwestern University, berkata bahwa marketing itu adalah sistem kegiatan yang dirancang untuk menentukan harga, menempatkan atau mendistribusikan, dan mempromosikan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan target pelanggan untuk mencapai tujuan bisnis. Sementara dia mengatakan sales itu adalah proses untuk membujuk pelanggan supaya mau membeli produk atau layanan yang dijual oleh perusahaan. Jadi dalam arti yang paling ketat, penjualan dapat dianggap sebagai bagian dari promosi. Jadi kalau di marketing itu kita akan pelajari ada namanya 4P, ya, product, price, place, and promotion. Maka penjualan ini adalah bagian dari promotion itu. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, untuk membantu kita sebagai seorang pengusaha, mungkin banyak di antara pengusaha yang sudah pernah mendengar istilah 4P ini, yaitu marketing mix, tapi mungkin banyak juga yang belum pernah mendengar. Maka pada hari ini kita belajar sedikit-sedikit setiap hari, sehingga ini akan menjadi sebuah ilmu bagi kita di dalam mengembangkan usaha-usaha kita, dan tujuannya memang untuk apa? Meningkatkan usaha-usaha kita. What is your marketing strategy? Tadi kita sudah belajar ya, dan sekarang mari kita lihat di marketing itu sebenarnya dulu diawali dengan istilah 4P, walaupun belakangan ini menjadi 5P, 6P, 7P, bahkan sampai 11P ya. Tapi pada dasarnya secara murni belajar marketing itu adalah
tentang 4P ini. Apa itu dia 4P? Product, Price, Place, and Promotion. Nah, mari kita lihat yang pertama. Produk, ya, produk. Tentu sebagai seorang pengusaha kita harus punya apa? Produk, ya. Nah, saya ambil contoh di sini. Produk adalah jantung dari strategi pemasaran. Karena semua aktivitas pemasaran harus dimulai dengan adanya produk. Tanpa produk, maka nggak mungkin kita bisa menetapkan harga. Tidak mungkin kita bisa menetapkan promosi. Tidak mungkin kita harus membuat satu tempat kalau memang produknya nggak ada. Ya, itu artinya bisa juga mungkin kita menjualnya jasa. Ya, produknya itu jasa. Tapi jasa pun itu pasti produk juga disebutnya. Karena kita tahu apa jasa yang kita harus jual, maka mungkin kita tahu untuk menentukan harga, menentukan tempatnya, dan lain sebagainya. Tapi bagi kita para pengusaha yang betul-betul memiliki produk yang real, nah inilah jantung dari apa? Strategi pemasaran. Jadi harus ada dulu produknya. Nah, mari kita lihat apa-apa saja yang perlu kita lihat dari sebuah produk, ya, dari sebuah produk. Keputusan mengenai produk itu sangat bergantung dari banyak faktor, seperti ya rancangan dari produk itu. Terlepas produknya ini apakah produk yang kecil atau yang besar, kita ambil secara umum di sini ya. Apa rancangan dari produk itu? Kemudian di produk itu, apa fitur-fitur yang mau kita kembangkan? Fitur itu berarti apa karakteristik khusus yang terdapat pada produk tersebut? Misalnya dia produknya adalah sebuah gelas misalnya ya. Nah, gelas itu bisa dari di bawahnya kecil hingga ke atas itu menjadi besar. Kemudian ada gagangnya. Nah, gagangnya ini disebut dengan fitur. Ya, gagang ini fitur. Untuk apa fitur itu? Benefit dari fitur itu adalah untuk bisa memegang gelas itu dengan lebih kokoh atau mungkin untuk mempercantik gelas itu. Kalau gelas itu berisi air panas atau air hangat, kita memegang gagangnya itu menjadi lebih safe. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian apa nama merek dari produk itu? Kemudian apa variasi dari produk itu? Apakah dia dari kecil ke besar atau kita hanya mau menjual atau membuat di produk di variasi tertentu saja ya? Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika kita membuat sebuah produk. Bagaimana dengan kualitasnya? Kemudian bagaimana dengan servis yang akan kita berikan kalau ada yang membeli produk kita? Kemudian bagaimana packagingnya? Karena kita tahu bahwa packaging ini juga sangat penting saat ini ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha. Apalagi kalau kita ingin menjual produk itu secara online, maka packaging ini juga akan membantu. Kemudian bagaimana dengan garansi, ya, pengembalian seandainya produk itu ada kerusakan dan lain sebagainya. Jadi ini yang perlu diperhatikan dalam konteks yang pertama adalah produk. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menginspirasi kita tentang bagaimana kita membuat sebuah produk sebelum kita menjual produk itu ya. Yang pertama mungkin kita lihat di sini ya, bisa saja saya tidak membacakan semua pertanyaan-pertanyaan di sini, tapi sebagai seorang pengusaha, pertanyaan ini perlu kita perhatikan supaya kita bisa tahu seperti apa nanti kegunaan produk ini kepada para pelanggan kita. Ya, yang pertama kita lihat di sini, apa yang diinginkan oleh pelanggan dari produk kita? Atau apa layanan yang bisa kita tawarkan? Jadi, kalau kita membuat sebuah produk, kita juga harus berpikir, kira-kira pelanggan itu membutuhkan apa? Ya, tanpa itu tentu kita tidak bisa membuat satu produk yang betul-betul bisa disukai oleh pelanggan. Kemudian pertanyaannya, apakah produk ini kalau saya buat itu bisa memenuhi kebutuhan pelanggan saya? Ya, contoh sekarang banyak Bapak Ibu yang jualan busana, ya, busana muslim, busana tertentu, mungkin busana tidur atau busana kerja, ya. Ini kita pikirkan semua apakah ini akan memenuhi kebutuhan pelanggan kita, karena Anda yang tahu siapa calon pelanggan Anda, ya. Kemudian kita harus lihat juga bentuknya, ukurannya, warnanya, apakah menarik kalau kita buat warna kuning, warna biru, atau warna merah. Kemudian penempatan logonya di mana, mereknya seperti apa. Kemudian kalau kita membuat produk, kita juga harus berpikir
produk saya ini kalau saya buat sama dengan yang lain atau saya akan berbeda dengan mereka? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini bagi seorang inovator atau seorang yang ingin menciptakan produk baru, kalau mereka bisa menganalisa pertanyaan-pertanyaan ini, tentu dari pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul produk-produk yang sangat baik, tentunya diharapkan bisa apa? Bisa laku di pasaran ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan tentang bagian pertama yang kita sebut dengan produk. Yang kedua adalah pricing ya. Pricing ini berbicara soal harga ya. Nah, keputusan seorang pemilik produk untuk menetapkan harga itu harus diambil sangat hati-hati. Kenapa? Karena begini, menentukan harga itu seperti pedang bermata dua ya. Jika produk yang kita buat itu dibuat harganya terlalu tinggi, maka itu akan membentuk image produk itu mahal, biasanya berkualitas tinggi. Nah, kalau dia berkualitas tinggi, harusnya dia mungkin dibantu dengan kemasan yang baik, ya. Kemudian pada waktu nanti didistribusikan atau dijual di supermarket atau di hypermarket atau di mana, dia harus dibuat di tempat-tempat yang priority karena dia produk yang apa? Yang mahal. Atau sebaliknya, kalau kita buat harga produk kita itu terlihat murah, maka mungkin target kita murah tapi bisa banyak yang beli. Karena kalau kita buat dia mahal, belum tentu semua orang bisa beli. Jadi ini seperti pedang bermata dua. Jadi memang harus betul-betul dipikirkan dalam menentukan harga ya. Nah, mari kita lihat juga beberapa pertimbangan ketika kita ingin membuat harga. Jadi harus ada metode penetapan harga, ada kebijakan, ada strategi. Sebagai contoh misalnya, apakah kita akan menghitung pertama cost of production kita misalnya Rp20, kemudian ada pajak 10%, Rp22. Kemudian ada faktor-faktor lain, faktor X misalnya di dalamnya itu Rp5 lagi, menjadi Rp27. Kemudian dari sini kita sudah tahu modal kita Rp27. Nah, kita mau ambil profit berapa dari Rp27 ini? Apakah kita mau menaikkan 100%, 50%, 30%, atau kita membuat harganya lebih tinggi tapi nanti akan ada promo-promo lain. Nah, ini strategi dan kebijakan yang perlu kita buat ya. Biasanya para pengusaha itu tidak akan terlalu membuat harga terlalu rendah, karena kalau profitnya juga sangat kecil persentasenya, tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan, karena dengan profit yang kecil, maka tentu tidak banyak promosi atau campaign yang bisa dilakukan, karena memang profitnya sangat kecil. Tapi kalau profitnya agak lebih besar sedikit, dibantu dengan ada promosi-promosinya, nah ini bisa mengangkat atau menaikkan omset dari pengusaha itu sendiri ya. Kemudian kita juga mempertimbangkan benefit, kemudian diskon atau rabat, periode pembayaran seperti apa, apakah kita buat kepada reseller atau distributor kita seminggu, 2 minggu ya, atau bagaimana, adakah kebijakan kredit dan lain-lain ya. Jadi memang memutuskan soal harga itu apakah harga fix, harga periodik, yaitu harus dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Nah, mari kita lihat sebelum kita membuat harga, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita pikirkan juga ya. Sebagai contoh, berapa nilai dari produk atau jasa ini bagi pembeli? Jadi sebagai contoh, kita menjual sebuah produk, kemudian kita sebutkan harga produk ini 100.000. Menurut kita 100.000. Tapi kita harus juga lihat dari sisi konsumen. Kalau konsumen membeli itu 100.000, apakah konsumen juga merasakan manfaatnya itu 100.000? Ya, karena namanya kita jualan, Bapak Ibu entrepreneur, ya kita boleh saja menyebut berapa harga. Tapi kalau harga itu secara psikologis bagi konsumen tidak memberikan benefit yang lebih, tentu mereka tidak akan membeli produk kita. Ya. Pertanyaan berikutnya mungkin adalah, apakah titik harga yang kita tetapkan untuk produk dan layanan di area ini memang sudah masuk? Ya, misalnya kita mau jualan di satu daerah tertentu.
Nah, kita buat harganya terlalu tinggi untuk pendapatan orang di sekitar itu. Ya, ini juga akan mempengaruhi, ya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lain, ya. Akankah sedikit menurunkan harga bisa membuat orang lebih banyak beli? Nah, ini juga kan perlu kita pertimbangkan. Ya, karena mungkin menjual dengan 100.000, kemudian kita jual dengan 70.000, kita harapkan dengan menjual 70.000 bisa lebih banyak yang beli. Jadi kita mau bermain volume atau tidak bermain volume atau bermain di harga. Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangunkan kita untuk bisa membantu kita dalam menetapkan harga, ya. Berikutnya adalah place. Ini adalah poin yang ketiga dari 4P atau marketing mix yang tadi kita sudah bahas. Place ini adalah tempat, ya. Walaupun memang sekarang kita sudah banyak menjual produk secara online, tapi tetap tempat ini ada pengaruhnya karena ini bukan hanya tempat soal berjualan, ya. Mari kita lihat. Tempat berjualan atau tempat untuk mendistribusikan atau boleh kita sebut sebagai gudang dari produk-produk kita itu sangat berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dan pengalihan, ya. Jadi pengalihan dari produk yang kita miliki untuk bisa sampai kepada pelanggan. Jadi ini sangat penting. Contoh, kalau ternyata seperti yang kita sudah bahas dalam advertisement strategy, kalau ternyata peminat produk kita itu sangat banyak di Jawa Timur, maka sudah sebaiknya kita membuka gudang di Jawa Timur. Ya, jangan kita membuka gudangnya di Sumatera Selatan, tapi peminat produk kita banyak di mana? Di Jawa Timur. Karena ini akan mempengaruhi, ya. Kemudian kita juga harus lihat soal strategi tempat ini, apakah margin keuntungan kita itu bisa berpengaruh dengan kecepatan kita memberikan barang. Karena semakin jauh tempat kita kepada tempat konsumen, maka tentu biaya distribusinya akan semakin apa? Semakin mahal. Dan kita tahu biaya distribusi dalam sebuah produk itu, angkanya itu cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Jadi perlu juga dipertimbangkan soal tempat, ya, soal tempat. Semakin cepat produk mencapai titik penjualan, maka semakin besar kemungkinannya untuk memuaskan pelanggan itu. Dan pelanggan yang puas itu bisa menjadi pelanggan yang loyal. Loyal artinya mereka akan terus-menerus membeli produk kita, ya. Jadi itulah sebabnya faktor tempat itu sangat penting, khususnya dalam memastikan daya saing produk kita di market atau di pasar, ya. Ya, ini elemen-elemen yang perlu kita lihat di dalam sebuah penentuan tempat untuk distribusi atau tempat untuk jualan, ya. Tadi sudah kita bahas seperti apa saluran distribusi kita, apakah kita menggunakan distributor tunggal atau menggunakan banyak distributor di seluruh provinsi dan lain sebagainya. Itu juga menentukan betapa cepatnya produk itu bisa sampai ke konsumen kita, ya. Gudang, mau di mana kita membuat gudang, ya. Kalau nanti bisnis semakin besar, tentu kita harus menyiapkan gudang di daerah-daerah yang banyak konsumen kita. Sebenarnya tujuannya supaya apa? Supaya cepat produk itu nyampe kepada konsumen kita, ya. Nah, ini elemen-elemen di dalam menentukan tempat atau tempat berjualan atau tempat kita untuk menjadi pusat distribusi kita, ya. Ada di sini logistiknya, bagaimana pengontrolan untuk inventory atau produk-produk kita, bagaimana cakupan area, ya. Ini juga hal-hal yang penting untuk kita pertimbangkan sebagai seorang pengusaha untuk kelanjutan produk-produk kita diterima dengan baik, dan tentunya semuanya ini arahnya adalah meningkatkan penjualan, ya. Ini ada pertanyaan juga yang perlu kita perhatikan ketika kita mencari apa? Tempat, ya, menentukan tempat, ya. Nah, di mana pembeli mencari produk atau layanan kita, kemudian bagaimana Anda bisa mengakses saluran distribusi yang benar. Nah, ini yang poin keempat ini luar biasa nih. Apa yang dilakukan kompetitor kita dan bagaimana kita bisa belajar dari mereka. Jadi, dalam berbisnis atau berusaha, kompetisi ini selalu pasti ada. Tapi saya percaya Anda sebagai seorang pengusaha, Anda sudah siap berkompetisi. Karena sebagai seorang pengusaha, jika kita tidak siap untuk berkompetisi, maka sudah pasti kita akan apa?
akan kalah ya. Kompetitor itu adalah sahabat terbaik kita yang membuat kita untuk terus berpikir dan terus berinovasi ya. Luar biasa. Ini sama seperti Mimals. Walaupun kita saat ini dianggap sebagai pendatang baru, tapi itu awalnya. Sekarang kita sudah dianggap sebagai kompetitor oleh apa? Agen periklanan lainnya. Dan itulah sebabnya kita tahu CEO kita tidak pernah berhenti untuk mendapatkan ide-ide baru ya yang sehubungan dengan 4P yang sudah atau akan kita pelajarin ini Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu. Selanjutnya yang keempat Bapak Ibu adalah promotion ya. Kalau ditanya dari 4P itu ya, mana yang paling penting? Semua penting. Tapi setelah ketiga itu ada, promotion adalah sangat penting. Dan kita tahu tadi sales itu adalah bagian dari apa? Dari promotion itu sendiri ya. Strategi dari pemasaran 4P ini bertujuan untuk melayani dua tujuan ya. Jadi kita ngomong soal 4P ini dua tujuan. Pertama, memberitahu calon pelanggan bahwa produk kita sudah ada. Ya, seperti kita. Halo, 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 kita ngomong ke masyarakat, kita punya aplikasi digital advertisement. Yuk, pasang iklan Anda bersama dengan Mimals. Itu yang pertama kan. Yang kedua adalah membujuk mereka untuk membeli produk kita. Anda juga akan berusaha untuk membujuk orang lain membeli apa? Produk kita. Mimals juga sama. Setiap hari kita melakukan apa? BOP online untuk membujuk orang membeli produk kita. Tapi membujuk saja tidak cukup. Tentu calon pembeli, calon customer atau calon entrepreneur itu akan melihat apakah uang yang saya keluarkan itu sama manfaatnya dengan apa yang akan saya terima. Nah, ya sekarang kita sudah bisa melihat bahwa ternyata para entrepreneur berkata, membeli slot iklan kita dengan 300.000 itu sangat bersaing dibanding dengan kompetitor yang ada di luar. Ya, ini strategi-strateginya. Kemudian juga strategi promosi ini akan mencakup berbagai cara yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi dengan calon customer kita. Dan promosi yang efektif akan memastikan apa? Penjualan berjalan